Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 25 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Fona Sidarta, SPD. Ibadah Baskara Sawah Kamis 29 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah Yud Nonton Bersama Sabtu 24 September 2022 akan dilayani oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah Wanita Sabtu 24 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA dan nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA dan nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi menonton di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Retreat GBS Kapernaum Surabaya tanggal 7-8 Oktober 2022 bertempat di Villa Talita Kombatu. Biaya pendaftaran 100.000 per orang dan sudah termasuk semuanya ya. Info pendaftaran dapat menghubungi Bapak Gembala dan Bapak Stefanus Bulu. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Selam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sido. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Wah, kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Shalom. Oke. Diberkati dalam satu hari Minggu ini. Siapa yang diberkati hari ini? Oke. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami tempat ibadah ini Tuhan, untuk memuji dan besarkan nama-Mu Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, dan siap menyembah Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Bisa bangkit berdiri ya. Kita memanaskan roh kita dulu sebelum menyembah Tuhan ya. Serta memberikan anugerah hidup lama-lamanya.
alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara semua hidup bersama. Sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara semua hidup seperti minyak di kepala yang tercampur dan jubahnya bukti-bukti Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala yang tercampur dan jubahnya seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Beri sorak-sorai Tuhan. Silakan kita kembali, siapkan hati, siapkan persembahan buat Tuhan yang terbaik. Betapa dahsyat berkat Tuhan, pencipta segala yang ada. Lurus kanan samanya hanya Engkau Tuhan. Terselam di pikiranmu, tak terukur banyak setiamu. Lurus kanan sampai zamannya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tegak Allah
sembah Tuhan. Segenap hati sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Tak ada Allah seperti Engkau. Di dalam dunia ini, semua tahta yang dapat tercapai takkan bisa menggantikan kasih-Mu, Tuhan. Takkan bisa menggantikan kasih-Mu yang begitu besar pada kami, Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kami tetap puja Engkau Tuhan, kami tetap sembah Engkau Tuhan. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati, di setiap bangsa Tuhan. Kasih sayang-Mu, setia-Mu Tuhan selalu menyertai-Ku. Semua harta di dalam dunia, semua kata pertama terdapat takkan bisa
dan setiamu kan menyertaiku. Haleluya. Siapa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Siapa yang di sini ingin melayani Tuhan? Angkat tangannya. Nah, Pak Gembala yang angkat tangan itu mau pelayanan ya Pak Tuhan? Mau pelayanan ini, dicatat itu. Oke ya, kita akan belajar melayani Tuhan. Bila roh kita menyala dan melayani Tuhan. Oke? Membangkitkan roh kita, menyala-nyala, katanya menyala-nyala masa gitu. Ya, kita kasih gerakan ya, seperti yang di mana apa batinnya, rohmu kita gini ya, biar semangat ya, biar roh kita tuh semangat gitu ya. Intinya juga begitu katanya, harus begini ya. Oke, kita ulangi ya. Katakan gini-gini, rohmu menyala-nyala, menyala-nyala, oke? Biarlah rohmu
sesuai tentang kita, roh kita harus menyala-nyala. Gak boleh lepas ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita, Yesus kita besar? Oke, kasih tos kanan kiri, katakan Yesus besar. Yesus besar. Musiknya terlalu bersemangat, jadi pada waktu latihan banyak lupanya. Biasanya kalau kepenuhan Roh Kudus, apinya menyala-nyala, bisa refleks sendiri tubuh manusia itu. Jadi yang harus dimaklumi ya. Oke, siap. Sekarang sekali lagi kita bikin auranya panas banget di sini ya. Panas dalam hal pujian buat Tuhan Yesus ya. Oke, lanjut Pak Gembala. Katakan Yesusku dahsyat. Alangkah hidup di dalam Tuhan, dengan curahkan berkat yang melimpah.
Katakan, Yesusku gajah. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hai anak-anak muda. Saya pernah muda. Hampir sama semangatnya. Tambah lagi untuk jemaat-jemaat yang di sini, ini tadi ada bisikan dari Bapak Gembala. Jadi ngomong gini, jemaat-jemaatnya nanti suruh daftar ulang ya. Jadi nanti setelah ibadah yang mau ikut retreat segera daftar ulang kembali. Fungsinya apa? Karena kita yang di pengurusnya ini, yang ngurus itu biar tahu yang ikut berapa orang, nanti bisa untuk berapa mobil transportasinya, terus kamarnya, pembagian kamar kan penting. Jadi kalau kita nggak daftar ulang, kita nggak akan tahu sing melu piro, kok kamarnya yang dia ya, wong iki jalan di orang ini taruh mana. Ya, nggak boleh bahasa Jawa ya. Biasaan saja ya. Jadi fungsinya untuk itu tadi, transportasi, pembagian kamar dan makan. Jadi siapa sih yang nggak mau retreat gratis loh, ya toh? Dulu awalnya 200.000. Bentar, tak buat mahal dulu, 200.000. Kita percaya pasti nanti akan turun, dapat berkat dari Tuhan. Amin. 100.000. Wah, kita percaya nanti akan free. Wah, bakal pentolnya teko, mantap. Wah, akhirnya free. Nah, jangan sampai free ini Anda tidak hadir. Jadi sayang sekali begitu ya. Jadi kita sudah diberkati, mari kita menikmati. Jangan sampai berkat itu terbuang dengan sia-sia. Amin. Jadi jangan lupa ya, daftar ulang langsung ke Bu Gembala atau ke Pak Gembala langsung di belakang, nanti siapa saja yang ikut. Oke? Sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya.
Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami, dan kasih-Mu tidak pernah terhitung dan tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami hati sebagai murid Tuhan, hingga apa yang kami pelajari siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu boleh kami benar-benar mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang sungguh terbatas Bapa. Kiranya apa yang disampaikan boleh benar berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Tapi sebetulnya tidak ada yang saya khotbahkan lagi kalau saya mengingat kembali dari pujian awal sampai pada akhir, bahkan kepada kesaksian ini sangat luar biasa dan bahkan berkaitan apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi ini sangat luar biasa, di mana kesaksian terakhir dari Ibu Tim Pentol dari Putri ini luar biasa, di mana memiliki keinginan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan sekecil apapun, dan bahkan berkat sekecil apapun dengan kerinduan melibatkan Tuhan dan tetap semangat dalam melakukan pelayanan tersebut. Tapi namun demikian yang dikatakan tadi, berangkat gratis. Ini sangat luar biasa. Dari awalnya tidak banyak, tetapi ada semangat yang luar biasa, sehingga semuanya tertutup dana retret. Puji nama Tuhan. Bagi bapak ibu yang akan berangkat ke sana, luar biasa menikmati berkat-berkat tersebut karena gratis. Untuk itu kita langsung saja kita belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 dengan perikop bahagia orang benar. Saya akan bacakan. Sudah ditemukan? Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang 10. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 10 orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita belajar bersama-sama sebagaimana kita melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, dan kita melihat di mana Tuhan itu sungguh melimpahkan berkat-berkat kepada orang yang benar atau kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
saya beri tema pada siang hari ini, yaitu orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kekristenan, yang takut kepada Tuhan dan bahkan yang akan melakukan perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Bukan manusia yang memberkati manusia, tetapi Tuhan sendiri yang memberkati manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita membaca firman Tuhan ini, khususnya di Mazmur 112 ini, selalu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan yang sungguh banyak terhadap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada bermacam-macam berkat yang berupa universal, yaitu berkat yang dirasakan oleh semua orang di dunia ini, seperti sinar matahari, seperti udara yang kita hirup sebagai manusia. Itu dirasakan seluruh orang di dunia ini. Bahkan binatang-binatang pun juga mereka merasakan terik matahari. Itu yang dikatakan berkat universal. Seperti udara juga yang dirasakan. Tanpa udara, boleh saya katakan, napas kehidupan juga kita nggak ada. Tanpa terik matahari, boleh saya katakan, tubuh kita tidak mungkin kuat. Karena dari situ kita mengetahui bahwa ada kekuatan, karena itu adalah sebuah berkat Tuhan yang disediakan buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ada juga berkat komunal, saudara, yang diberikan kepada sekelompok orang yang selalu hidup rukun bersama, berdialog tadi, harus hidup rukun bersama. Coba kita buka di Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saudara. Di situ ada berkat komunal yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang hidup rukun. Di sini ada yang hidup rukun tanpa ada pertengkaran sama istri atau anak atau saudaranya. Tidak semudah itu ya. Gampang-gampang sulit memiliki kehidupan yang sungguh rukun, tanpa bertengkar atau tanpa marah istri anak, atau bahkan dalam suatu pekerjaan tanpa ada selisih paham dengan satu tim, tak mungkin. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya pasti mereka alami hal seperti itu. Tapi zaman-zaman sekarang, khususnya pribadi kita, belum tentu kita mampu melakukan hal seperti ini. Belum tentu. Tapi namun demikian, bukan saya mengajak untuk tidak hidup rukun, tetapi justru kita belajar sebagaimana supaya kita itu tetap hidup rukun antara kekeluargaan di dalam satu lingkaran rumah tangga. Jadi selain itu juga ada juga berkat personal, saudara, yaitu yang diberikan secara khusus kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ada berkat personal yang diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 112 ini berbicara tentang yaitu banyak berkat seperti personal. Dan tentu Tuhan itu tidak memberikan berkat ini dengan
semata-mata, tetapi melainkan dia akan memberikan kepada orang pilihannya. Karena ini berkat tidak gampang. Ini berkat yang diberikan Tuhan dengan syarat tertentu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu kepada orang pilihannya dengan syarat tertentu. Apa saja syaratnya, saudara? Syarat itu adalah diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang suka kepada segala perintahnya. Itu adalah syarat yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan. Orang yang tidak takut sama Tuhan dan bahkan orang yang tidak melakukan perintahnya atau tidak melakukan kebenarannya, justru berkat ini tidak bisa diberi. Tidak bisa diberi kepada orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu ada di ayat 1 Mazmur 112. Jadi ayat kuncinya khusus yang kita pelajari siang hari ini hanya 3 ayat, saudara. Ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita ini harus sungguh bahagia, saudara. Ketika kita takut akan Tuhan, justru di situ kita akan dilimpahkan berkat bagi setiap kehidupan kita. Dan di situ juga kita harus melakukan segala perintahnya, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya takut Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, sehingga kita takut tapi tidak melakukan firman-Nya. Itu tidak boleh juga. Menurut saya, ketika kita takut akan Dia, justru kita juga harus mampu melakukan segala perintahnya. Itu yang pertama tadi, termasuk dalam poin yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, takut akan Tuhan dapat memiliki korelasi yang kuat dengan suka kepada perintah Tuhan. Orang tidak bisa takut akan Tuhan jika ia tidak pernah membaca firman Tuhan. Benar gak? Orang tidak bisa takut Tuhan karena pada dasarnya nggak ngerti firman. Justru di mana kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, ketika kita tahu isi kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, maka di situ timbul hati yang takut akan Tuhan dan timbul semangat sebagaimana lebih semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi itulah sebabnya sehingga kedua hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan. Ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kita mampu melakukan firman, tetap juga kita takut akan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Cukup satu pegang, contohnya. Cukup saya takut Tuhan, nggak usah melakukan firman, itu sudah salah. Yang satu hilang, yang satu kita pegang, itu tidak boleh. Itu sebuah tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita takut akan Tuhan, itu berarti itu kita menghormati Dia. Itu tandanya bahwa kita itu sungguh-sungguh menghormati Allah kita yang hidup untuk selamanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di mana kita mampu melakukan kebenarannya, dan di mana kita terus melakukan perintah segala perintahnya melalui kebenaran firman, itu sebuah tanda bahwa kita sungguh menghormati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Maju lagi poin yang kedua, yaitu bukan poin yang kedua. Jadi itu adalah sikap yang diminta oleh Tuhan, saudara. Sikap yang diminta oleh Tuhan, yaitu yang pertama tadi adalah takut akan Dia, dan yang kedua sikap yang diminta yaitu melakukan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ketika seseorang sudah melakukan firman Tuhan dan taat kepada perintahnya, maka firman Tuhan pun menjanjikan berkat yang luar biasa buat kehidupan kita, yaitu berkat yang sungguh luar biasa. Yang pertama yaitu kita maju di ayat 2 lagi.
Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Puji nama Tuhan, saya garis bawahi di situ, atau kita jadikan ayat kuncinya, anak cucunya akan diberkati. Itu perlu kita garis bawahi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu bukan hanya diberi kepada satu angkatan saja. Sungguh luar biasa. Janji Tuhan itu bukan hanya diberi kepada kita semuanya, tetapi melainkan janji Tuhan terus berlaku hingga sampai kepada anak cucu kita. Dan bahkan sampai kepada keturunan kapanpun kita tidak tahu. Di belakang kita itu kita tidak tahu sampai keturunan berapakah kehidupan ini berkembang, kita tidak pernah tahu. Ada yang tahu kehidupan belakangannya sampai keturunan keberapa? Kita tidak tahu. Karena kenapa? Ketika kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita tidak tahu belakangnya. Anak cucu kita itu sampai kepada keturunan keberapa kita tidak pernah bayangkan. Ada yang sudah catat di sini? Tak mungkin, saudara. Karena kita adalah manusia biasa yang tidak pernah menoleh ke belakang. Kita tidak pernah tahu ke belakang. Tapi bagaimana ke depan kita mengarahkan pandangan mata kita, di situ baru kita mengetahui segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu ingat akan janji Abraham bahwa keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, dan janji tersebut tetap berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan terlebih khusus kepada kita yang adalah anak-anak Abraham secara rohani, tetap berlaku dalam hidup kita. Kita tahu bahwa diri kita juga adalah anak-anak Abraham secara rohani, bukan anak kandungnya, ya, bukan anak kandungnya Abraham, tetapi kita adalah anak-anak rohaninya Abraham. Jadi berkat ini apa yang Tuhan beri kepada satu angkatan, yaitu orang tua, atau zaman sekarang contohnya kita yang sudah menikah. Ketika kita merasakan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita, berkat itu akan terus mengalir kepada keturunan selanjutnya. Dan bahkan anak cucu kita nanti akan mereka menjadi perkasa di bumi. Oleh karena berkat Tuhan itu luar biasa. Tetapi ingat, ketika kita jadi orang tua, bukan berarti karena kita sudah tahu bahwa Tuhan pelihara anak kita, dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada berkat buat anak kita, dan berkat yang kita rasakan bahwa akan dialihkan kepada anak kita, justru kita tidak bisa mengajari yang baik, tidak bisa. Itu kita harus mengajarkan yang baik juga kepada anak-anak kita, supaya berkat yang sesungguhnya yang dirasakan oleh orang tua bisa mengalir kepada anak cucu sampai keturunan kapanpun. Kita tidak boleh patah semangat ketika kita sudah merasakan, atau ketika kita sudah tua, ya udah patah semangat, biarkan aja anak cucu di belakang. Tak boleh, tak boleh kita biarkan. Tetapi bagaimanapun kita dan sebagai apapun yang kita lakukan di dalam kebenaran atau di dalam pelayanan ini, maka terus kita mendorong kepada anak, lalu anak mendorong kepada cucu kita yang akan datang nanti, dan cucu kita mendorong lagi kepada keturunan berikutnya yang tidak pernah kita ketahui yang akan datang nanti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan dari satu angkatan sampai kepada angkatan berikutnya, dan bahkan sampai kepada anak cucu, hingga anak cucu kita menjadi perkasa di bumi. Itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Di sini ada yang punya anak? Ada. Itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan yang terbaik kepada seorang anak, bukan mengajarkan hal-hal yang buruk untuk melarikan diri kepada kebenaran yang kita sudah alami oleh orang-orang tua. Memang zaman sekarang banyak godaan saja, dan bahkan zaman sekarang itu banyak hal yang membuat seorang anak itu tergoda, dan banyak hal yang membuat seorang anak itu terpengaruh. Tetapi namun demikian,
Oleh karena kebaikan orang tua yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah lelah untuk memberi arahan terhadap orang anak, pasti mereka akan menjadi orang yang baik. Kita maju lagi di poin yang terakhir. Ini sudah mengantuk ya. Ini mengantuk karena rohnya Pak WR tadi yang sungguh menyala-menyala. Nah, itu bukan mengantuk karena firman Tuhan, tetapi rohnya Pak WR yang membuat kita mengantuk. Tetapi melainkan kita itu menyala, terbangkit, semangat di dalam melakukan pelayanan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita maju di ayat 3 lagi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebijakannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menggarisbawahi di situ, Tuhan akan memberkati dengan harta dan kekayaan. Itu di ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terkait dengan firman Tuhan yang sering kita dengar yang dikatakan agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya hal-hal lain akan ditambahkan kepada kita. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Puji nama Tuhan. Ini anak Tuhan yang luar biasa yang sudah hafal semuanya. Itulah sebabnya ketika kita berada di dalam jalan kebenaran. Tetapi ingat, kita harus benar-benar melakukan hal itu. Jadi itu sangat luar biasa. Coba kita baca Matius 6 ayat 33. Ya itu. Jadi ini yang seharusnya pola pikir yang benar, saudara. Cari dahulu Tuhan, baru mencari hal-hal yang lain seperti berkat-berkat jasmani. Tetapi namun demikian kadang terbalik, saudara. Banyak orang yang mencari dahulu berkat jasmani, begitu terkumpul banyak, baru cari Tuhan, baru mulai untuk melayani Tuhan. Sering terjadi. Tapi di sini tak mungkin ada ya, karena kita sudah mendengar kesaksian tadi bahwa jual pentol begitu saja lebih membuat semangat melayani Tuhan. Itu sungguh luar biasa, saudara. Tetapi kalau di luar sana, sering saya melihat contoh bahwa ini dibalik. Cari berkat jasmani dulu, terkumpul begitu banyak, baru mulai cari Tuhan, baru mulai melayani, baru mulai ingat Tuhan. Oh, dunia saya hamba Tuhan. Saya juga pelayanan di sini, di situ, di sana, di pelosok ini, pelosok itu. Tapi saya gara-gara ini batal usaha. Ini yang ajak cerita dari saya. Loh, kenapa kok bisa batal usahanya? Ya ini mungkin karena lupa Tuhan. Baru sadar bahwa apa yang kita lakukan itu berkat daripada Tuhan kita di sini. Dan ketika dia itu berada di dalam bidang usaha, tidak melibatkan Tuhan, sehingga apa? Sehingga gagal usaha. Diambil kembali sama Tuhan karena pada dasarnya dari dia. Ya. Jadi oleh sebab itu, ketika kita melakukan usaha sekecil apapun yang menghasilkan uang 1.000 rupiah pun, ketika ada Tuhan di situ, waktu demi waktu akan dibesarkan usaha Bapak Ibu dan saya. Seperti jual pentol tadi, kadang lakunya 20.000 doang setiap hari, kadang lakunya 50.000 doang. Puji Tuhan, 60 orang pergi gratis, 6 juta tertutup semuanya, belum BBM kendaraan. Ini yang luar biasa, saudara. Jadi ingat, siapapun di sini, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk buka usaha dari sekecil apapun, libatkan Tuhan, karena Tuhan pula yang menjaga dan Tuhan pula yang mengirim pelanggan demi pelanggan untuk melariskan usaha Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita jangan menyesal. Banyak di luar sana teman-teman saya menyesal
padahal pemasukannya tiap hari ya 200 juta, 100 juta, paling sepi 50 juta tiap hari. Besar gak? Besar. Tapi kok bisa hilang? Gitu. Karena tidak dilibatkan Tuhan di dalam usaha tersebut dan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan yang mau diberkati. Itulah sebabnya sehingga Tuhan mengambil kembali, saudara. Jadi jangan heran ketika kita gagal. Jadi jangan heran ketika kita batal dalam perjalanan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa jangan sampai kita itu mencari berkat dahulu baru cari Tuhan. Mendingan kita cari Tuhan dulu baru kita cari berkat. Amin. Cari dulu berkat-berkat rohani. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti bagaimanapun dengan kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi untuk itu, bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita itu tidak boleh bimbang tentang kebaikan Tuhan dan tidak boleh ragu tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah ada berkat yang tercatat buat dia. Mau dia anak kecil, mau dia orang kaya, mau dia orang sederhana pun, dia sudah punya berkat yang dicatat oleh Tuhan. Semua orang berkatnya nggak sama. Semua orang berkatnya berbeda-beda. Semua orang pasti punya berkat asalkan percaya kepada Tuhan. Takut akan dia, melakukan segala perintahnya melalui kebenaran firman Tuhan, seperti Bapak Ethan, Bapak James, walaupun kedua saudara, sungguh luar biasa semangat beliau ini tetap mendengarkan firman Tuhan. Tapi zaman sekarang banyak anak muda yang tidak mempergunakan waktu mudanya di dalam membaca firman Tuhan. Dibandingkan orang tua zaman sekarang, suka sekali mendengar firman Tuhan, suka sekali melakukan firman Tuhan. Tetapi anak muda zaman sekarang, zaman WhatsApp, pergi di kamar mandi aja bawa HP, chat sana chat sini, itu ya namanya anak muda zaman sekarang. Tetapi sadarkah diri kita bahwa Tuhan ada di situ dimanapun kita berada? Itu yang perlu kita ingat. Ini bukan saya singgung perasaan anak-anak muda, tetapi saya mengajak untuk terus berjuang di dalam pelayanan kita. Seperti yang Pak WL katakan tadi, supaya roh putih ini menyala di dalam pelayanan Tuhan. Bukannya semakin dipadamkan oleh karena disiram es batu, tidak, tetapi melainkan semakin menyala di dalam pelayanan. Itu yang diinginkan sama Pak WL, dan bahkan itu yang diinginkan Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini kita diajarkan kembali, kita diingatkan kembali supaya segala perintahnya tidak kita lakukan yang tidak benar, tetapi melainkan kita melakukan dengan sesungguhnya hati yang benar. Dan kita perlu ingat bahwa segala macam berkat yang daripada Tuhan, bukan hanya kita saja yang dapat merasakan, tetapi juga bagi anak cucu kita nantinya, mereka akan merasakan juga. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu dan tidak boleh takut, dan bahkan tidak boleh bimbang di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Karena kenapa? Tentunya berkat-berkat tersebut pasti akan mengikuti saya dan saudara. Berkat-berkat tersebut akan dilimpahkan saya dan saudara, karena Tuhan itu tahu bahwa kita adalah umat-umat Allah yang takut akan Dia, yang melakukan perintahnya dan selalu tekun di dalam melakukan hal-hal yang berrohani, bukan berduniawi. Itu saja
yang dapat saya bagikan buat kita semuanya. Mari tetap semangat, tetap melakukan dengan baik, libatkan Tuhan dalam segala usaha pekerjaan, kuliah, apapun yang menjadi keinginan kita, tetap libatkan Tuhan supaya semua yang kita inginkan dan supaya berkat-berkat Tuhan itu tetap mengalir ke dalam hidup kita. Saya mengundang kepada Bapak WL, Ibu WL untuk menyanyikan lagu anak Yud, lagunya Mbak Yud tadi itu, Bersamamu Bapak. Ketika kita bersama Tuhan, di situ kita semangat. Ketika kita bersama Tuhan, di situ kita akan diberkati yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin Tuhan. Firman-Mu selalu memberkati kami Tuhan. Apa yang kami dengar akan kami lakukan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, selalu berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, bicara hari ini Tuhan. Bapak Markus Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan. Apa yang Bapak Markus lakukan ini Tuhan, apa yang Bapak Markus kerjakan dalam penyertaan-Mu Tuhan, dan selalu berhasil juga Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati sama-sama, katakan amin. Kita temukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu mulai awal dan pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus, karena berkat-Mu seluruh jemaat gereja GBS Kapernaum bisa berangkat gratis. Ini semua karena berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati semua penggalan dana Tuhan, baik di dalam pentol, di dalam sinom, di dalam apapun juga, di dalam barang-barang rosok juga mereka sudah menyumbang untuk kami bisa berangkat retreat gratis. Kau kembalikan berkat-Mu berkali kali. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayan kesehatan, rumah tangga, kuliah, sekolah juga Tuhan. Untuk mereka yang sakit Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan, sembuhkan. Waktu Esther Wiwin Tuhan Yesus Kristus, tangan kuasa menjamah, belum memulihkan dan menyembuhkan Esther Wiwin vaksin Tuhan Yesus. Kau sanggup pulihkan matanya Tuhan Yesus Kristus, seperti Kau sudah menyembuhkan banyak orang buta Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang percaya Tuhan sudah dipulihkan, disembuhkan. Juga anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, untuk Ibu Yanti, anak dari Ibu Darmaji yang saat ini masuk rumah sakit Tuhan, tangan untuk kuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menemukan Ibu Yanti Tuhan. Terima kasih atas sakit penyakitnya. Saya percaya satu minggu hadir di samping dari Ibu Yanti Tuhan, meskipun kami dibatasi oleh ruangan dan waktu Tuhan Yesus, kami percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan, Kau yang menjamah yang memulihkan. Kami percaya kalau sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Markus Muhammad Dewa yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanannya seperti Pakil Rapi, hamba-Mu Tuhan Yesus, sebagai pembela sita di tempat ini. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, pelayanan rumah tangganya bersama dengan istrinya Tuhan Yesus. Kau berkati anaknya Jessi dalam masa pertumbuhannya, kesehatan dan kekuatan. Kau berkati Pak Ivan Tuhan Yesus yang sudah di usia berpakul rapi dan pelayanannya. Kau berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan rumah tangganya bersama dengan istrinya Tuhan Yesus. Umi, Kau berkati anak-anaknya yang sudah satu dalam sekolah mereka, dan masih atas dan berkat. Kau berkati Tuhan Ibu Hermin yang sudah melayani sebagai single. Kau berkati dalam Tuhan pelayanannya dengan Pakil Rapi. Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya Pak Andika. Kau jamah pulihkan Pak Andika Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya Selvi dan Tasya dalam sekolah mereka di masyarakat. Kami Michelle berkati dalam pelayanannya supaya Pakil Rapi anakmu. Kau sertai dengan kuliahnya, karena penyusunan skripsinya supaya dapat selesai tepat waktu Tuhan. Kau berkati Tuhan anakmu Yohana yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dalam pelayanannya supaya Pakil Rapi anakmu, berkati dalam kuliahnya. Kau berkati berikan nikmat kesehatan daripada. Kau berkati Tuhan kesehatannya senantiasa. Kau berkati juga Tuhan buat Pak Hendro yang sudah melayani di bagian sound system. Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan.
kesehatan dalam Tuhan rumah tangganya bersama dengan istrinya putri Tuhan Yesus Kristus. Berkati Depon dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam kesehatannya, menjadi umat sejahtera. Berkati Metri dalam sekolahnya, terima kesehatan dalam ibadah. Kau berkati Pak Indro yang sebentar malam akan berangkat ke Papua, kau berikan pesawat yang terbaik Tuhan Yesus. Jaga lindungi sepanjang perjalanan, kalau ada salah marah bahaya, ada salah kecelakaan, ada penyakit, ada salah orang jahat. Tuhan segera tiba di tempat tujuan selama 34 tahun. Kau berkati juga Tuhan untuk yang lainnya seperti kolektan, Ibu Tati, kau berikan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu, berkati pelayanannya, berkati Tuhan anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, berkati cucu-cucunya baik sekolah maupun dalam masa pertumbuhan kesehatan, berikan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu. Kau berkati juga buat Horas yang sudah melayani sebagai kolektan, kau berkati dalam kuliahnya dan dapat selesai profesional skripsinya, dapat selesai tepat waktu Tuhan Yesus, dan Allah bisa diberikan memberikan kesehatan, kekuatan, menjaga kehidupannya. Kau berkati juga untuk jemaat saat ini tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, bersertai jaga lindungi mereka. Tuhan, kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat lipat kali. Kami belum sempat memberikan, kau berkati. Tuhan, kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, sertai kami, tutup bungkus kami semua kuasa darahmu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan dari salah marah bahaya, kecelakaan, kecelakaan, penyakit, orang jahat, dan salah gangguan, serangan, kosa kelapan, dan salah medik, sampai salah balik, tanah kegelapan. Jauhkan dari salah wabah, corona, bahaya, penyakit menular, dan matikan roh maut Tuhan Yesus perjauhkan. Dan kita curahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah